Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap terjaga dengan selalu mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Tentunya masih semangat ya pada pagi hari ini. Masih dong ya tentunya. Walaupun kita belum bisa berjumpa di kelas, ini tidak menyurutkan kita untuk terus belajar. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas topik pendidikan adalah unsur terpenting dalam mendidik moral remaja. Mengapa Ibu mengangkat topik ini? Hayo, ada yang tahu? Ya, betul. Karena berdasarkan hasil umum versi online yang beberapa minggu lalu Ananda isi, tidak sedikit masalah terbesar berkaitan dengan agama, nilai, dan moral. Sebab itulah Ibu mengangkat topik ini untuk kita bahas. Tujuan disampaikannya materi ini agar nantinya Nanda semua paham bahwasanya pendidikan agama merupakan titik terpenting dalam membenahi moral remaja. Lalu, dalam kegiatan hari ini, nantinya setelah Ibu memaparkan pembahasan ini, Ibu harap Ananda semua dapat mengisi link refleksi yang nantinya link akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp dan isilah sesuai dengan apa yang Ananda rasakan. Setelah Ananda memperoleh pemahaman terkait pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, apakah Ananda sudah siap untuk menerima dan mengikuti kegiatan kita kali ini? Oke, sudah siap semua? Kita mulai kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kehidupan keagamaan pada masa remaja. Sebelumnya, apa sih masa remaja itu? Ada yang tahu? Oke. Masa remaja atau masa prapuberitas adalah masa peralihan dari masa sekolah menuju masa pubertas, di mana seorang anak yang telah besar ingin berlaku seperti orang dewasa, tetapi dirinya belum siap menjadi orang dewasa. Dengan kata lain, remaja adalah masa peralihan yang dilalui oleh seseorang dari masa kanak-kanaknya menuju masa remaja atau masa perpanjangan dari masa kanak-kanak sebelum memasuki masa dewasa. Nah, kriteria apa saja sih yang bisa menandakan bahwa anak itu sudah beranjak dewasa? Yang pertama yaitu merasa kebingungan menentukan sikap, kebingungan melakukan sesuatu gitu, merasa cemas, takut, gelisah, gelap hati, bimbang serta ragu-ragu. Dari Ananda semua, Ibu yakin pasti pernah merasakan kebimbangan, merasakan keraguan, merasakan cemas gitu. Dan juga dari Ananda semua, Ibu yakin pasti pernah merasakan rasa minder. Rasa minder yang seolah-olah tidak mampu melakukan kegiatan, tidak mampu melakukan tugas-tugas yang telah diberikan gitu. Tetapi Ananda tidak tahu sebab musabab dari kegelisahan itu, dari perasaan itu. Lalu, perkembangan remaja selalu dipengaruhi oleh perkembangan fisik dan psikisnya.
Dengan kata lain, penghayatan remaja terhadap ajaran dan amalan-amalan keagamaannya banyak berhubungan dengan perkembangan dirinya. Berakhirnya masa remaja ditandai dengan keberhasilan remaja tersebut mencapai sense of responsibility atau perasaan bertanggung jawab. Ketika sudah melewati masa remaja dan sudah berhasil, dikatakan berhasil ketika ia mampu bertanggung jawab atas apapun dan secara sadar menerima suatu falsafah hidup secara efektif. Karena pada hakikatnya, masa remaja menduduki tahap progresif dalam hidupnya yang menimbulkan gejolak jiwa, keraguan-raguan, dan kebimbangan dalam bersikap dan berbuat. Jadi, pada masa remaja dipenuhi dengan kebingungan, dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan rasa minder, dan bahasa remaja saat ini dipenuhi dengan rasa insecure yang lebih tinggi gitu daripada rasa percaya diri gitu. Dan remaja adalah generasi penerus di mana sosok remaja diharapkan dapat melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya. Suatu bangsa sudah pasti memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang nanti remaja dapat menjadikan bangsa ini, bangsa Indonesia, untuk menjadi lebih baik lagi. Generasi penerus masih memungkinkan potensi sumber daya manusianya berkembang. Sehingga pada saatnya akan menggantikan generasi yang sebelumnya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Namun, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa tidak hanya dimodalkan dan tidak hanya bermodalkan intelek saja. Kalau hanya bermodalkan intelek saja, tidak didukung dengan religiualitas yang bagus, moral yang bagus, itu tidak ada nilainya, itu tidak ada unsur sebagai penerus gitu, sebagai generasi penerus gitu. Dan pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental remaja. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama kita sendiri. Dengan memberikan pendidikan agama untuk anak usia dini, dapat mendorong pembentukan sikap yang sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan agama di usia dini juga sangat penting untuk menyeimbangkan pengetahuan anak. Dan pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media yang paling ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Dan pendidikan agama merupakan unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tentunya tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya dari keyakinan pribadi kita sendiri gitu. Karena keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa nanti.
Melihat dari sini, kita lihat pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja, mental siswa. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut. Jadi, pendidikan agama dikatakan penting untuk mendidik moral remaja karena nantinya remaja ini akan menjadi penerus. Dan sebelum itu, di masa ini, remaja dibekali dulu dengan pendidikan agama yang baik, pendidikan agama yang bagus, sehingga nantinya moral remaja terbentuk dengan baik, sehingga sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh bangsa, bahwasanya penerus bangsa ini tidak hanya terlihat dari intelektualitas yang bagus, intelektualitas yang baik, tetapi juga didukung dengan pendidikan agama yang luar biasa dan tentunya moral yang baik. Selanjutnya, ada 5 alasan pentingnya pendidikan moral bagi generasi zaman now atau zaman ini. Yang pertama yaitu pendidikan moral. Yang pertama adalah sikap saling menghargai. Hal ini bisa membantu untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Tindakan bullying sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun mirisnya, seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, kasus bullying bukannya mereda, tetapi malah semakin merajalela. Khususnya di sekolah, tidak sedikit murid yang menjadi beban olok-olokan temannya. Bahkan ada pula yang mengalami tindakan kekerasan. Tentunya fenomena ini sangat memprihatinkan, kan? Nah, kenapa tidak? Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu malah membuat anak menjadi tersiksa dengan terjadinya bullying ini. Jadi, untuk Ananda semua, Ibu harap hindari perilaku bullying, hindari sikap tidak saling menghargai. Hargai pendapat teman Ananda, hargai pendapat teman kalian. Ketika sudah saling menghargai, kasus terjadinya bullying bisa dikatakan mereda. Jadi, yuk kita sama-sama saling menghargai pendapat teman. Oke, alasan yang kedua yaitu kasus korupsi yang merajalela di Indonesia bisa diminimalisir dengan menanamkan nilai kejujuran semenjak dini. Selain sikap saling menghargai, pendidikan moral lainnya yang tidak kalah penting untuk diajarkan kepada anak-anak atau kepada siswa adalah kejujuran. Banyak orang berkata bahwasanya Indonesia tidak kekurangan sosok yang pintar. Namun,
negara minim akan orang-orang yang jujur. Dan ya, pertanyaan tersebut terbukti. Dengan banyaknya para petinggi-petinggi yang tertangkap melakukan tindakan korupsi atau mencuri uang rakyat. Padahal mayoritasnya dari mereka berpendidikan tinggi. Ini perlu diketahui. Pendidikan tinggi tidak menjamin orang tersebut, individu tersebut memiliki sikap kejujuran yang baik. Itu tidak menjamin. Miris memang. Namun, apa yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi? Simple. Caranya sangat simple. Mulailah dengan bersikap jujur. Mulailah dengan perkataan jujur. Jujur dari hal terkecil apapun. Ketika kejujuran sudah melekat dalam diri kita, ketika kita berbohong, kita akan merasakan kegelisahan yang sangat mendalam, kegelisahan yang sangat mengganggu hati, mengganggu pikiran ketika kita berbohong. Lalu, alasan yang ketiga, sebuah moral yang baik juga bisa membentuk perilaku yang lebih beretika. Sehingga orang lain pun akan lebih segan dan respect. Orang bijak pernah berkata, "Kamu mungkin memiliki banyak uang, tapi itu tidak berpengaruh dengan perilakumu." Memang, faktanya banyak orang kaya yang berperilaku tidak beretika. Mereka hidup dalam hingar-bingar kemewahan, tetapi sayangnya perilakunya zonk. Kondisi ini bisa dikarenakan mereka kurang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai moral. Seandainya pendidikan moral itu ditanamkan sejak dini, maka itu bisa membantu mereka membentuk perilaku yang lebih beretika lagi. Dan tentunya orang-orang yang memiliki sopan santun biasanya lebih disegani serta dihargai oleh orang lain. Selanjutnya, memberikan pendidikan moral pada anak bisa membantu menciptakan generasi masa depan yang berkualitas. Tentunya untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, anak-anak tidak cuma butuh pendidikan akademis saja, tetapi mereka juga perlu ditanamkan nilai-nilai moral sedini mungkin. Percuma saja loh, pintar, tetapi kalau tidak berakhlak, ujung-ujungnya mereka bisa menjadi koruptor juga kan? Bahkan melakukan tindakan-tindakan asusila, yang itu bisa merugikan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, demi membentuk bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia, yuk mulai sekarang rajinlah untuk mengintrospeksi diri kita. Sudah baikkah kita? Selanjutnya, yang paling pasti nih, pendidikan moral juga harus diimbangi dengan spiritual untuk mencegah tindakan asusila itu yang kian menjamur di masyarakat tentunya. Sebab, bagaimanapun juga, agama adalah tiang dari kehidupan. Tanpa adanya agama, seseorang bisa saja terjerumus dalam perbuatan buruk. Perilaku tersebut muncul karena mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Selanjutnya, ada apa dengan mereka?
Oke, gambar pertama tawuran. Yang kedua apa nih? Minum-minuman keras. Terus yang ketiga gambar apa ini? Anak-anak apa nih? Menghirup lem. Lalu ada yang hamil, remaja. Terus apa nih? Anak-anak SMA berpelukan. Dan satu lagi apa nih? Pacaran. Nah, ada apa dengan mereka? Perilaku seperti ini berawal dari minimnya religiulitas dan minimnya moral mereka. Karena bisa dikatakan pada masa remaja ini masa-masa yang bimbang. Masa-masa yang selalu mengikuti alur. Temannya ke kanan, dia ikut ke kanan. Temannya ke kiri, ikut ke kiri. Belum ada pertahanan diri. Sehingga terjadinya seperti ini. Tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Karena memang dari kecil semenjak dini belum dibekali atau tidak dibekali dengan pendidikan agama yang baik. Bagaimana bersikap, bagaimana beretika di masyarakat gitu. Seperti ini terjadinya. Maka jadilah remaja yang memiliki nilai religiulitas serta moral yang baik. Sesungguhnya bangsa ini mengharapkan sekali generasi yang memiliki integritas diri yang tinggi. Jadi, untuk Ananda semua, introspeksi diri dan lihat kembali apakah religiulitas kita sudah baik, moral kita sudah baikkah gitu. Yuk kita sama-sama memperbaiki diri kita, mengintrospeksi diri kita. Terima kasih untuk Ananda semua. Setelah ini Ibu akan kirimkan link refleksi untuk Ananda isi terkait pembahasan yang kita bahas hari ini. Ibu berharap kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan setelah kalian mendapatkan pembahasan ini. Terima kasih atas partisipasi Ananda semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.